Apakah mengetahui tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Seribu? Sudah ada. Apakah tugas-tugasnya dari KPAK? Kurang tahu. Tahu nggak sih program dan kegiatan yang dilakukan KPAK selama ini? Kurang tahu. Apakah mengetahui tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Seribu? Tahu. Apakah tugas-tugas dari KPAK? Kurang begitu update ya. Tahu nggak sih program atau kegiatan yang dilakukan KPAK selama ini? Kalau menurut saya ya untuk penanggulangan AIDS saja, pencegahan, terus himbauan kepada masyarakat untuk hidup lebih bersih dan sehat. Ketua pelaksana dari KPAK siapa ya, Bu? Kalau nggak salah Bapak Kolta. Berapa ya jumlah orang yang terinfeksi HIV di Kabupaten Kepulauan Seribu? Waktu tahun 2015 saya tahunya sih ada 3 orang. Tahu nggak sih di Kabupaten Kepulauan Seribu ada layanan HIV, IMS, dan ARV? Tahu. Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast YouTube KPA DKI Jakarta. Sesuai peraturan Gubernur nomor 231 tahun 2015, pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS bertujuan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Untuk mengenal lebih jauh, kita lihat profil dan aktivitas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sobat YouTube, saat ini kita sudah kehadiran seorang narasumber dari KPA Kabupaten Kepulauan Seribu. Bisa diperkenalkan, Pak? Baik, Bang Rian, terima kasih. Saya Koltek Munte sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Ini Bang. Ya. Ini kita mau tanya-tanya sedikit ya, Pak ya, mengenai KPA Kota Kepulauan Seribu ini, Pak. Ini dasar hukum dibentuknya KPA Kepulauan Seribu ini apa, Pak? Dan sejak kapan berdirinya? Baik, Bang. Dasar hukumnya kita mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, itu berlaku secara keseluruhan untuk Provinsi DKI dan KPAK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015, itu mengatur tentang semua kegiatan dan struktur organisasi Komisi Penanggulangan AIDS baik di provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten. Dan kemudian KPA Kepulauan Seribu itu mulai ada semenjak tahun 2008. Tentunya mungkin agak telat kali ya dari teman-teman dari KPA yang ada di darat Bungsunya ya, Pak ya, berarti ya. Ya. Oke, Pak, bisa ceritakan sedikit, Pak, tentang KPA Kabupaten Kepulauan Seribu ini, alamatnya di mana, struktur organisasinya, anggotanya siapa aja, dan berapa jumlah personelnya, dan apakah ada ASN, Pak, di situ? Baik, Bang Rian, kita sebenarnya berkedudukan itu di kantor kabupaten yang ada di Pulau Pramuka, di kantor Pak Bupati. Namun karena kondisi geografisnya yang jauh dari kabupaten, kita punya kantor penghubung. Kita ini sekarang ada di Mitra Praja di Sunter di lantai 5. Kemudian juga keanggotaannya mengacu kepada Pergub nomor 231 2015, dan kami sampai sekarang ini ada 5 orang personilnya. Saya sendiri selaku sekretaris dan ada teman 4 saya ya, untuk seksi-seksinya. Demikian, Bang. Ya.
tentunya KPA Kabupaten Kepulauan Seribu ini kan mempunyai visi dan misi ya Pak ya. Boleh diberitahu Pak apa visi dan misi serta tupoksinya Pak? Kepulauan Seribu sehat, terhindar HIV dan AIDS. Kemudian misinya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penularan HIV agar terbentuk perilaku aman untuk terhindar dari HIV dan AIDS. Kemudian menyediakan pelayanan HIV dan AIDS secara komprehensif untuk berkesinambungan dalam rangka pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS. Dan yang terakhir itu menyediakan dukungan terhadap orang yang positif HIV atau kita sebut ODA atau sekarang itu ODIF disebut ya, dan agar mereka bisa hidup layak tanpa stigma dan diskriminasi. Sedangkan tupoksinya ini hampir sama di semua kota dan kabupaten, yaitu menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan HIV dan AIDS, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS, dan yang terakhir itu melaporkan kegiatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Selanjutnya nih Pak Poltek, kalau mengenai penganggarannya sendiri bagaimana Pak? Itu dana hibah dari Pemda itu dimasuk ke KPAK Provinsi, kemudian KPAK Provinsi menyalurkan ke kabupaten kota. Demikian setiap tahunnya Bang. Oke, nah tentunya kan KPA Kabupaten Kepulauan Seribu ini mempunyai program dan strategi ya Pak ya. Nah bisa diberitahukan Pak, kira-kira apa itu program dan strategi KPA Kabupaten Kepulauan Seribu ini? Yang pertama itu tentang suluk. Kita berharap semua masyarakat dapat kita sebarluaskan informasi tentang HIV AIDS ini sehingga masyarakat terhindar dari penyakit menular ini. Terpapar informasi ya Pak ya? Terpapar informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap dapat menemukan semua orang yang sudah kena di sana. Jadi dengan demikian bisa kita arahkan ya, dan VCT ke puskesmas terdekat yang ada di seluruh puskesmas kecamatan dan kelurahan. Itu sudah tersedia Bang di sana. Dan yang ketiga, kita berharap tidak ada lagi orang yang meninggal karena HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Seribu. Oke, berarti yang terkenal dengan 3-0 itu ya Iya, Pak ya? 3-0. Sulu, temukan, obati, dan pertahankan Iya. itu ya? Oke Pak. Nah, kalau mengenai koordinasinya sendiri Pak, atau pelibatan yang sudah dilakukan ke Bupati, KPA Provinsi, maupun stakeholder dan SKPD lainnya itu seperti apa Pak? Koordinasi yang kita laksanakan itu secara rutin. Tentu yang pertama dengan Pak Bupati selaku ketua. Semua kegiatan yang kita laksanakan kita laporkan dulu ke beliau. Nah, setelah ada rekomendasi baru kita laksanakan. Dan pada anggota-anggota yang ada di sana, banyak itu anggotanya, mulai dari dinas kesehatan, ada sampai 10 anggotanya dari unit terkait, unit terkait. Itu selalu kita berkoordinasi sehingga penanggulangan dan penyebaran penyakit ini bisa terselesaikan dengan baik. Seperti misalnya ke pariwisata kita gandeng dengan Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Satpol PP juga paling penting untuk mendisiplinkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik lah, terutama seks. Berarti banyak ya yang diajak kerjasama ya Pak ya? Tidak aman gitu maksudnya. Nah, tentunya juga pasti ada kerjasama juga kan Pak ya dengan LSM dan layanan kesehatan. Kalau dengan LSM dan layanan kesehatan ini koordinasinya seperti apa Pak? Pelibatan mereka gitu. Untuk LSM ini menjadi salah satu tantangan buat kita, bahwa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu belum ada LSM yang tertarik untuk bergabung dengan kita menanggulangi HIV/AIDS. Nah, kita berharap ada LSM suatu saat yang bergabung untuk penanggulangan virus HIV dan AIDS ini. Namun demikian, sebagai penggantinya di sana itu sudah ada warga peduli AIDS, Bang Rian. Itu kita aktifkan dan sudah ada di 6 kelurahan dan sudah aktif sejak tahun 2015 yang lalu.
Berarti tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, apabila ada LSM di luar Kepulauan Seribu ini pengen ikut bekerja sama juga nggak masalah sebenarnya ya Pak ya? Oh, kita sangat senang sebenarnya. Iya, Itu yang kita iya. harapkan LSM ini ada yang tergerak hatinya untuk bergabung bersama-sama kita Iya, dan oke. unit-unit terkait yang terlibat dalam penanggulangan dan penyebaran HIV/AIDS ini. Oke. Kalau jumlah layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk melakukan tes HIV, IMS ataupun ARV itu ada berapa banyak di situ Pak? Untuk pelayanan ini ada satu rumah sakit daerah, cuma satu-satunya di sana, rumah sakit umum daerah. Satu-satunya? Satu-satunya. Oke. Itu terletak di Pulau Pramuka, 2 puskes kecamatan dan 4 puskes kelurahan. Semua ini sudah bisa melaksanakan semua tadi yang Pak Rian katakan tuh, Bang Ida katakan tadi. Iya, berarti termasuk juga akses ARV-nya juga ya? Termasuk. Tes Jadi, IMS juga, HIV, cuma baru terpusat di Pulau Pramuka itu? Di semua kelurahan. Di semua kelurahan sudah ada? Semua Oke. kelurahan, karena semua puskes kelurahan juga sudah bisa memberikan pelayanan ARV itu. Kalau mengenai perkembangan jumlah kasus HIV dan ODIF yang sudah ARV ini ada berapa Pak kira-kira? Ya, jumlah sampai sekarang ini update kita terakhir, kita baru berkonsultasi dengan teman-teman Sudin. Sampai sekarang ini ada 13 orang dan semua ini on ARV. Jadi tidak ada yang terkendala untuk kita kalau dia mau butuh pengobatan ARV. Jadi itu semua sudah ada di puskes, baik kelurahan, kecamatan dan RSUD saya katakan tadi. Kan ini kan kita mengenal ya Pak ya beberapa populasi kunci ya Pak ya. Nah, kalau di Kepulauan Seribu sendiri Pak, itu kira-kira populasi kunci mana yang terbesar terdampak kasus HIV ini Pak? Ini kita agak sulit menentukan di sana populasi kuncinya karena tidak ada kalau seperti di kota-kota ada tempat-tempat katakanlah itu tempat-tempat prostitusi, meskipun sekarang ini nggak ada ya. Nah, yang kita khawatirkan di sana itu adalah saudara-saudara kita yang berlayar bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, karena moramin namanya. Mereka itu bisa sampai 3 bulan melaut untuk mencari ikan itu, sehingga kita selalu memberikan penyuluhan kepada mereka jangan sampai melakukan seks menyimpang itu. Ini termasuk ABK atau nelayan ABK, gitu ya? ABK juga, kemudian pemandu wisata. Oh begitu, oke. Dan juga meskipun di sana nggak ada hotel, pemilik-pemilik homestay itu kita berikan sosialisasi untuk mengingatkan kepada semua tamunya jangan melakukan hal-hal yang tidak yang melanggar agama lah istilahnya. Jadi homestay itu disiapkan untuk penginapan dan tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks bebas gitu. Kalau dengan lelaki berisiko tinggi dan calon pengantin Pak, di sana bagaimana? Lelaki berisiko tinggi itu tadi saya katakan, berisiko tinggi itu termasuk ya seperti nelayan, seperti nelayan. Nah, menurut catatan kita yang terpapar sekarang ini agak kita sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah kelompok ini. Kami baru dapat data bahwa sesungguhnya yang dari 13 ini ada 3 pasang keluarga. Jadi yaitu masyarakat umum, kita nggak bisa tentukan karena rata-rata pekerjaan di sana itu ya bapak-bapaknya ya nelayan dan ibu-ibu ya bekerja di rumah. Nah, apalagi tadi Bang pertanyaan satu lagi. Calon pengantin. Calon pengantin itu sudah aturan sekarang ya. Aturan semua calon pengantin harus melakukan tes kesehatan ke puskesmas. Termasuk HIV ya Pak? Salah satu diantaranya itu ya HIV. Oke. HIV untuk mengetahui apakah dia layak untuk menikah. Dengan demikian nanti puskes kesehatan memberikan sertifikat layak nikah namanya Pak. Oke. Nah, ini Pak, saya mau nanya tentang yang
masih agak-agak tabu ya di lingkungan masyarakat, Pak. Ini bagaimana dengan ketersediaan kondom dan penggunaan kondom pada pekerja seks di Kepulauan Seribu ini, Pak? Penggunaan kondom sebenarnya banyak fungsinya ya, banyak fungsi. Tentu yang pertama untuk pencegahan kelahiran kalau dia sedang ikut program KB. Nah, kemudian kalau orang yang sudah terpapar, kita katakan terpapar ya, katakanlah itu mungkin salah satu dari pasangan ini sudah terpapar, sehingga untuk tidak menularkan pasangannya biar aman ya tentu pakai kondom. Meskipun kita nggak mengarahkan supaya orang berbuat hal-hal, karena kondom ini sering diartikan lain. Ya, dan kondom ini tersedia di puskesmas, dan setahu saya sih nggak pernah kurang, karena kita juga ada dia stok selalu tersedia ya, Pak ya. Oke. Dari KPA dulu juga ada, nggak tahu sekarang ya masih ada mungkin. Nah, yang pasti itu dari PPAPP juga ada Sudin, karena itu tiap bulan mereka drop di sana. Nah, karena dipromosikan juga ini kondom ini sebagai dual protection. Yang pertama itu fungsi untuk mencegah pengaturan kelahiran, dan yang penting lagi untuk seks mencegah ini ya, penularan HIV/AIDS bagi yang sudah berisiko. Iya. Oke, Pak, ini saya masih penasaran nih, Pak. Ini kan Kepulauan Seribu ini termasuk wilayah wisata ya, Pak ya, yang favorit lah istilahnya untuk daerah terutama yang dekat dengan DKI Jakarta gitu ya, Pak ya. Nah, di sana apakah ada lokalisasi atau tempat hiburan gitu, Pak, atau tempat penginapan untuk transaksi seks? Iya, di sana itu nggak ada hotel ya, Bang Rian, nggak ada hotel untuk katakanlah transaksi seks. Yang ada seperti saya katakan tadi ada homestay. Namun jangan salah Bang Rian, untuk perilaku seks menimpang ini nggak di hotel, nggak di homestay, saya kira di mana aja bisa dilakukan. Jadi yang penting kita sosialisasikan ke masyarakat itu ya, akan menjaga hidup sehat. Hidup sehat itu artinya tidak melakukan seks menimpang dan lain-lain sebagainya, infeksi menular seksual, dan harus tahu tentang kesehatan reproduksi yang sehat itu seperti apa. Pokoknya intinya tidak melihat tempatnya ya, Pak ya. Iya. Pokoknya dimanapun tetap harus ini yang mencegah hal-hal yang seperti itu. Menurut saya seks menimpang itu nggak hanya di hotel ya, homestay di mobil aja bisa, di kamar mandi bisa. Atau di dasar laut kali, Pak. Iya, Kan di dasar laut ya. bisa. Dan perlu saya ceritakan, Bang Rian, bahwa Kepulauan Seribu ini kan termasuk salah satu KSPN, Bali Baru, sesuai dengan kalau nggak salah itu ada di peraturan Presiden nomor 3 ya tahun 2016, bahwa Kepulauan Seribu itu menjadi salah satu wisata yang sedang digalakkan. Nah, kita bekerja keras dengan, saya sudah berkoordinasi dengan Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa kita akan lanjut nanti ke homestay, mensosialisasikan. Kalau pulau-pulau resort itu sudah, pulau-pulau resort sudah disosialisasi supaya tidak melakukan seks menimpang di sana, seks bebas lah gitu. Nah, kita dalam waktu dekat akan kita kumpulkan asosiasi perkumpulan. Kebetulan saya pernah ke Kepulauan Seribu, Pak, di Pulau Pari. Itu emang homestay yang banyak bukan hotel malah tidak ada ya, Pak ya. Nah, sekarang begini, Pak, kalau kita melihat sudah ada ya terpapar 13 orang ya HIV di situ ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan stigma dan diskriminasi HIV dan AIDS di masyarakat Kepulauan Seribu, Pak, terhadap mereka yang sudah terpapar HIV? Stigma yang dari masyarakat terhadap yang sudah terpapar sampai sekarang ini kita lihat belum begitu nyata ya. Mereka sudah tahu bahwa penyakit ini berbahaya, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa by name by address itu kan mereka nggak tahu, Bang Rian. Mereka nggak tahu, sehingga nggak ada ngasih cap bahwa seseorang itu pengidap HIV, jangan didekati. Nah, namun demikian penyakit ini kita sosialisasikan secara masif sehingga mereka tidak terpapar. Namun demikian kita tetap kasih informasi kepada mereka, kalau nanti menemukan seseorang yang sudah terpapar positif HIV bahkan AIDS-nya,
itu tidak boleh Jangan ada pelebelan gitu ya, Pak, jangan ya? dilabelin, jangan ada stigma lo itu penyakit Iya. ini, karena sesungguhnya nggak perlu kita hindarkan adalah virusnya bukan orangnya. Iya, benar-benar. Ya belum tentu yang orang HIV yang AIDS ini dia nggak sadar dapatnya dari mana, karena cara Iya. penularan HIV ini banyak kita tahu dan Iya. berbagai mana cara kan, tidak muluk dari hanya perlakuan seks yang menyimpang. Iya. Tadi saya tertarik, tadi Pak Poltak ada menyinggung tentang warga peduli AIDS ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana pelibatan warga peduli AIDS, tokoh agama dan masyarakat dalam pencegahan penularan ke masyarakat Pak? Warga peduli AIDS ini sangat aktif mereka di sana. Itu terdiri dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, juga ada adik-adik pramuka ya. Mereka aktif mensosialisasikan begitu bahayanya virus ini tidak kalah dengan COVID-19 Bang. Oh. Cuman memang kalau virus HIV ini sedikit dia agak sulit penularannya. Yang penting kita disiplin dalam perilaku seks terutama. Sedangkan COVID ini kan sangat membahaya. Kita bersalaman aja bisa kena. Jadi artinya Lebih gampang penularan di COVID ya Pak warga ya. peduli AIDS ini kita kasih informasi dulu sebanyak-banyaknya sehingga mereka Iya. tanpa kita perintah juga mereka sudah berjalan menyampaikan informasi itu. Kebetulan nih Pak Poltak kan menyinggung tentang COVID-19 nih Pak ya. Ya. Nah ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang sedang menyerang bukan cuma Indonesia ya Pak ya, tapi dunia ini, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap kegiatan KPA Kabupaten Kepulauan Seribu nih Pak, dan layanan kesehatan untuk populasi kunci dan ODIF ini? Ya, dengan adanya virus COVID-19 ini sedikit ada masalah juga ya Bang Rian. Di antaranya itu terkendala kita pengarahan massa untuk VCT, karena mereka takut juga, ada takut ke puskesmas, Tempat layanan untuk tes gitu ya. karena takut terpapar virus COVID-19 ini. Kemudian sosialisasi yang biasanya kita rutin, kalau setiap ada kegiatan atau pertemuan tanpa diminta, kalau kita lihat rame-rame gitu kita mau masuk, kita ngomong dong sebentar, karena di sana itu masyarakatnya masih masyarakat adat ya, jadi kita soan, kita mau masuk, kita mau cerita masih bisa aja. Tapi sekarang ini sedikit agak terkendala karena kita dibatasi dengan Berarti ruang geraknya karena kita ya, batasi tidak bisa tatap muka. Iya. Semua kegiatan juga kita lakukan secara virtual dan daring, kira-kira begitu. Oke. Selama KPA Kabupaten Kepulauan Seribu ini menjalankan program Pak, tentunya kan pasti banyak kendala-kendala ya Pak ya yang ditemukan ya Pak ya. Nah, kendala utama dalam pelaksanaan penanggulangan HIV di Kepulauan Seribu itu apa Pak? Kendala utamanya gitu. Yang utama ya, Bang Ran ya. Yang pertama itu tadi LSM kita belum ada yang membantu. Beda kalau di kota di Jakarta itu sudah banyak sekali LSM ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan kita di sana itu secara geografis, kelurahannya sih cuma 6. Kalau di darat itu kelurahannya ada yang 65, ada yang 50 dan selanjutnya. Cuman karena dia harus kita lalui dengan perahu Lewat laut ya. laut, dan ini tingkat kesulitan kita. Katakan saya mau ke Pulau Kelapa sekarang, saya nggak bisa langsung ke Pulau Tidung hari ini. Saya harus balik dulu ke darat baru bisa ke sana. Sehingga pergerakan kita agak terbatas. Itu baru dari segi angkutan kapal lautnya, belum lagi cuaca. Cuacanya kalau cuaca ada di sana angin timur, angin barat, ini sangat ngeri kita di sana. Itu harus kita sesuaikan kapan kita harus ke suatu tempat untuk berkunjung dan kapan kita harus pulang, karena jamnya juga kita harus tahu jam sekian ombak ini, jadi kita harus menghindarkan itu, kita harus atur waktunya. Melihat dari kendala-kendala tadi ya Pak Poltak, jadi kira-kira terobosan rencana ke depan apa yang akan dilakukan untuk menekan
meningkatnya kasus HIV dan AIDS ini di Kepulauan Seribu? Terobosan yang akan kita laksanakan untuk ke depan itu ya terutama yang pertama itu sosialisasi di pulau-pulau resort dan kemudian homestay. Karena sebagaimana Bang Jan katakan, kemungkinannya bisa terjadi transaksi seks yang tidak aman di sana. Kemungkinan. Kemudian mendorong LSM, barangkali ada yang mau tertarik ke sana dan Untuk bekerja sama ya dengan dan kekuatan kita terakhir sebelum ada LSM yang tertarik ya kembali seperti saya katakan tadi ya warga peduli AIDS harus kita galakkan, Lebih digalakkan lagi. lebih diaktifkan, kira-kira begitu Bang. Iya. Terakhir nih Pak, apa pesan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu untuk pencegahan penularan HIV dan AIDS ini Pak? Ya tentunya dari semua yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya tidak sulit untuk agar terhindar dari penyakit HIV dan AIDS. Tentu yang pertama tidak melakukan seks sebelum menikah. Ini khususnya buat anak-anak remaja kita harus tahu tentang kesehatan reproduksi yang sehat itu kapan. Jadi jangan coba-coba dulu, nggak boleh. Kemudian sedia, suami istri harus sedia, tidak boleh salah satu menyimpang, selingkuh katakannya. Selingkuh bisa aja dibawa kado ke rumah, pasangannya terpapar. Yang berikutnya selalu menggunakan kondom jika melakukan seks beresiko. Ini yang sering salah artikan. Jadi kalau menurut saya penggunaan kondom ini kita berharap orang jangan melakukan seks menyimpang. Tapi kalau harus melakukan karena suatu hal tertentu ya pakai kondom, itu maksudnya. Iya, jalan apa ya gitu. Iya, jalan langkah pakai kondom. Iya. Ya, kemudian jauhi penyalahgunaan narkoba, terutama narkoba suntik yang penasun yang suka berganti-ganti disposable itu antara satu dengan yang lain, itu tidak diperbolehkan itu untuk penyebarannya. Kemudian juga perbanyak pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, juga tentang HIV-nya sendiri, apa sih binatangnya, penyakitnya apa, seperti apa, itu harus tahu. Informasi dasar itu masih sehingga bisa perlu ya. tadi seperti yang kita katakan, hilangkan stigma kepada orang yang sudah terpapar. Tidak boleh memusuhi orangnya, tapi harus kita perangi yang penyakitnya. Kemudian kalau sudah terpapar, ya rutin minum obat antiretroviral ya. Kalau dia minum ARV dengan rutin, kita bisa nahan Rutin dan patuh Pak. Rutin dan patuh sehingga kita bisa menahan perkembangan virusnya itu, jangan begitu galak gitu kan, bisa tertahan lah. Nah, saya kira sayangi, lindungi keluarga dengan perilaku hidup sehat. Kira-kira semua begitu Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Poltaga sudah mau menjadi narasumber kami kali ini. Saatnya semua bertindak, lindungi keluarga dari penularan HIV. Ketahui status HIV, ayo segera tes.